Ini gue pakai yukata. Masuk Oktober, jadi Halloween. Kok tidak marah? Hah? Tidak pedes? Kok jadi tidak marah? Hai guys, selamat datang di videonya Diera Natania. Dan lihat dong, hari ini gue pakai yukata karena sekarang lagi di Kyoto. Jadi di Kyoto itu ada satu lokasi yang menarik banget, namanya adalah Toei Kyoto Studio Park bareng sama Aiko, sepupu gue. Dan ini pertama kali gue datang ke sini, dan karena ini tuh settingannya kayak di masa Meiji, Jepang lama gitu. Jadi kita udah sengaja sewa kimono, bukan kimono, yukata. Kalau kimono tuh yang lebih tebal soalnya. Yukata nih yang untuk musim panas yang tipis. Kayak gini untuk kita keliling-keliling guys. Dan bulan ini tuh menarik banget deh temanya, karena udah masuk Oktober, jadi Halloween. Mungkin ini tayangnya pas lagi bulan Halloween deh. Dan menarik banget bulan ini temanya tuh yokai. Yokai itu artinya demon, Japanese demon. Nanti kita akan melihat banyak sekali setan-setan ala Jepang yang bermunculan, karena bulan ini bulan Oktober, bulannya Halloween. Oke, gue baru pertama kali kesini juga, dan gue nggak tahu di dalam sini ada apa aja. Jadi kita mau explore bareng-bareng, ada makanan apa, ada cemilan apa, ada pertunjukan apa. Yuk kita lihat bareng-bareng. Sekarang kayaknya kita butuh lihat mapnya dulu deh. Oke, tada, ini dia mapnya. Kita lagi ada di sini sekarang. Karena areanya tuh nggak terlalu besar ya. Jadi ini compact banget sih, bisa kita iterin aja. Mungkin dari sini kali ya. Kita ke sini. Lurus deh, lurus ke kanan, baru lurus lagi. Kita muter gini. Gue udah bawa kamera buat foto-foto. Hari ini nggak ada padok soalnya, jadi gue yang foto-foto. Ih, bagus deh. Kita nggak jalan-jalan deh. Bagus banget tempatnya untuk foto-foto. Udah gitu ya, di sini enaknya apa? Gak rame. Bener. Gak rame, terus otentik banget tempatnya. Jadi kalau pakai yukata kayak gini untuk foto-foto cakep deh. Dibanding kita pakai yukata terus jalan-jalan di Kyoto-nya. Kalau di Kyoto-nya kayaknya Rame. Kalau di Kyoto-nya kan rame banget ya. Di sini malah sepi. Kan kita mau sambil cari makan, jadi kita lihat ada menu apa aja, macam-macam. Kita lihat ya harganya, apakah harganya masih di zaman Jepang zaman dulu. Harganya 100 yen per porsi. Oh ternyata salah. 1.400. Ini murah sih untuk ukuran turis kayak gini. Ada bacang guys. Iya loh. Iya ya. Oke. Ini kayaknya makanan Cina gitu ya? Kayak Chinese food ya. Karage, ramen. Tantamennya kayaknya enak nih. Ini kayaknya apa makanan Chukaryori nggak sih? Kita harus makan yang ada Naruto-nya kayak gini nggak sih? Ini kayak Miso. kayak Naruto banget ini. Oke, kita lihat lagi. Ini juga makanan nih. Oh ini otentik lebih Jepang nggak sih? Nah, ini kayaknya baru Jepang banget ya. Katsudon, oyakodon, udon, Pendong. dong semua. Dong. Dongki. Harus jaga manner, guys. Behave. Ada ninja show, guys. Ada ninjanya bahkan. Coba foto sama ninja. Ninja show ね、1:30 1時半。あ、はい、わかりました。ありがとうございます。Jam 1.30 kita balik lagi, guys. Makan dulu apa? Gimana ya enaknya? Oh iya. Kalau restoran itu, Coba sini Cici pegangin, aku lihat. ini tuh tadi kafe doang ya? Di awal, benar. Gila nih. Oh dia cuma ada 3. Ini ada Chambara. Chambara nih di mana nih? なんか Chambara. 探してます。 Restoran, 食べるもの探してるんですけど、おすすめあれば。まあね、ここのうどん屋さん、ラーメン屋さはいんが大体皆さん食べられます。で、あと、建物の中にもレストランがあって、ああ、はいはいはい。何が食べたいとかありますいや、特にないんですけど、なんかここにもしおすすめがなんかあったらなと思ってたんですけど。ラーメン美味しいですけどね、そんなに高くないですね。ああ、ラーメン結構、この、じゃあ一番前のラーメンですよね。ここうどん屋さんであそこの隣の。あ、奥のは、はい。はいあ、じゃあそれ食べます。ありがとうございますありがとうございます。
Kayak ramennya katanya enak guys, yaudah kita makan ramen aja, yuk. Oke, yuk kita masuk. Sudah sampai makanannya. Makanan gue merah banget guys, tapi gue yakin 100% ini pasti tidak Pedas. kok tidak marah? Hah? Tidak pedas? Tidak pedas. Kok jadi tidak marah? Oh iya, baru ngeh. Udang, bukanya gini. Iya, Lucu banget. Itadakimasu. Mumpung nggak ada siapa-siapa di sana, kita masuk berdua. Jadi aku Tapi belinya yang kari guys. agak bercampur dengan minyak-minyak. Dulu creamy banget sih. Creamy banget. Kental banget ya. BTW, aku pesennya yang kari, gue pesennya tantamen. Tantamen tuh apa? Ya gitulah, kacang, agak kacang gitu. Wow, Serius. Mm-mm. Enak banget. creamy banget. Hmm. Creamy banget ya? Cuma menurut Cici ini agak terlalu asin sih. Bener. Makanya kayak aku rasa dia masih air, masih nasi bisa buat dimasukin. Iya, bener-bener. Tapi banyak banget kok sama nasi. Enak persis banget kayak di Indo. Ini proof, ini enak. Rekomendasinya bagus si Ninja. Good job. Udah selesai makan, udah kenyang banget. Ini kenyangnya parah sih. Cuma kita bikin satu kesalahan tadi, tahu nggak apa? Kita pakai yukatanya pas kita lapar, pas kita perutnya masih kosong. Jadi kayak ini kenceng banget, begak banget. Tapi makanannya enak-enak. Padahal kita pengen say thank you sama ninjanya, tapi ninjanya nggak ada. Oh ada, oh itu dia ninjanya lagi foto-foto. Oh emang ada jam-jamnya gitu loh untuk foto dia. Jadi kalau di Jepang tuh apa-apa memang ada jamnya kayak gini. Apa-apa semuanya harus tertata. Tuh ada jam 10.45, 12.45, 14.45. Di luar jam-jam ini mereka nggak standby di sini berarti. Let's go. Ini mereka tuh lagi kolaborasi sama Evangelion. Evangelion atau Evangelion attraction, tapi dia bayarnya terpisah. Tambah 1.500 yen lagi. Ada rumah hantu. Oh nih, yang katanya dollnya bisa, ini rambutnya tambah panjang. Serem banget ya. Kita lihat yang lain dulu kali ya. Soalnya ini banyak yang bisa dilihat. Nih, siapa nih fansnya Evangelion? Mereka lagi kolaborasi tuh. Gila, ini bikinnya niat banget sih. Aku nggak pernah nonton animenya ya. Enggak. Jadi dia animenya tuh ini ada orang yang Ngatur. iniin robot. Jadi ini robotnya tuh sebenarnya gede banget, kayak Gundam gitu loh, kayak Gundam. Tapi drivernya tuh di kepala. Jadi masuknya dari situ gitu. Ada banyak kayaknya film gitu. Iya. Nah ini apa nih? Ninja. Ini seru nih. Tapi bentar deh. Penasaran ini apa sih? Karakuri Ninja. Ini apa deh? Ini yang 3D Maze gak sih? Ninja 3D Maze jangan. Oh iya bener. Ini attraction-nya juga. Bener. Ternyata kita bisa shuriken. Kita coba yuk. Satu ini harganya berapa? Mana sih? Bingung deh bacanya, banyak banget. 600 ini. Oh 600. Oke, ini pakai metal beneran guys. Mari kita coba. Tapi mainnya bukan di sini, ternyata di dalam. Kayak gini ada ruangannya khusus. Mungkin karena pakai metal deh. Nggak ngerti. Hai, konnichiwa. 荷物とかね、台の上置いていただいて大丈夫ですね。はいおー、大丈夫ですか。持ち方簡単でね、人差し指と親指でね、つまんであげるような感じでと。でね、投げる時なんですけど、上からまっすぐ投げてあげてください。あー！いいですよ、いいですよ。あれいいですよ、これに刺さってます。50、50、50。惜しい。こちら、ゴム手裏剣プレゼントします。やっありがとうございます。 Jadi pemenangnya adalah saya. Padahal Kagak masuk juga. padahal nggak ada yang masuk juga. Terus kita dikasih ini buat kenang-kenangan. Tapi ini bahannya rubber bukan metal. Begitu. Ada yang jualan-jualan. Ini yang tadi kita dapat. Tadi kira nyolong lagi. Masukin tas deh. Oh, tadi kita ada ininya tuh. Oh iya. Oh ini untuk main. Tapi memang ternyata di luar harga tiket, dia untuk ke wahana tuh bayar lagi, kecuali show. Kalau show tuh gratis. Oke, sekarang di sini ada beberapa toko-toko. Kita lihat dia jual apa aja. Es krim. Ini enak banget nih makan es krim. Ada matcha-matcha. Ada burger. Iya kayaknya enak ya.
Oh, gold ice cream. Katanya open set. The tools and equipment in the open set are used for shooting. Please do not touch. Ini tuh tempat syuting. Iya. Orang bikin film. Jadi Toei itu pernah dengar gak Toei? Toei itu production house. Kayak Rurouni Kenshin banget gak sih? Kan di belakangnya. Oh iya ya, bener-bener ada green screen. Cici pikir itu kayak lagi ada bangunan baru, tau nggak? Ternyata green screen itu. Seru banget nih kalau ada orang-orang rame-rame syuting di sini. Seru banget kalau boleh masuk, seru banget nih. Kita bisa kesini. Jadi ini istri-istri zaman dulu yang nungguin suami. Bikin short film lucu banget nih. Iya nih bener. Lagi jalan terus, Neng, ngapain Neng main ya? Nungguin cowok ganteng lewat. Bukan cowok ganteng, apa? Orang kaya. Kayak pejabat-pejabat tinggi gitu, samurai-samurai yang kaya raya. Udah selesai nonton show, terus kita pesan kakigori es serut. Harganya 400 yen, jadi oke lah. Hai dozo. Itadakimasu. Jadi tadi ninja show-nya lumayan seru sih. Cuma kalau nggak bisa bahasa Jepang, kayaknya agak bingung deh itu sama story-nya. Soalnya semuanya pakai bahasa Jepang dan bahasa Jepangnya tuh Jepang tradisional gitu loh. Jadi Cici pun agak kurang-kurang nggak ngerti gitu. Tapi intinya ada yang namanya Raizo atau Saizo dan nama tokoh utamanya tuh dia harus melindungi itu kertas gulungan Tadi, terus diambil sama musuhnya, jadi ya udah semuanya bertarung demi gulungan itu, intinya sih gitu aja. Tapi pada akhirnya si Raizo atau si Saizo itu bisa mendapatkan gulungannya kembali. Udah selesai deh ceritanya. Seru sih, pemerannya ada 5 orang, 5-5-nya tuh orang tua ya, kayaknya di atas 50 ada nggak sih? 45 ke atas tuh kayaknya. Tapi sampai loncat-loncat dari atas ke bawah gitu, hebat gila, lihai banget. Keren. Sekali lagi ini namanya adalah Toei Kyoto Studio Park. Jadi ini kayak theme park kecil gitu, compact banget yang ada di daerah Ukiyo di Kyoto. Jadi ini kalau dari Osaka ya, deket banget guys, paling cuma 2 jam naik kereta bisa, naik bus juga bisa. Terus ini recommended banget untuk yang punya anak sih sebenarnya ya. Kalau kayak couple gitu oke, cuma mungkin kayak sekitar 2-3 jam tuh udah beres. Mungkin nggak nyampe 3 jam, bahkan 2 jam udah beres lihat semua gitu, agak terlalu pendek deh kayaknya. Tapi kalau bawa anak-anak, wah pasti happy banget ketemu ninja, main shuriken dan lain-lain. Show-nya juga menarik, cuma kalau atraksi-atraksi lain tuh berbayar lagi, terpisah. Tiket masuk regulernya tuh 2.800 yen, tapi untuk kalau berkelompok kayak banyak orang di atas 25 orang ke atas tuh harganya jadi jauh lebih murah, kayak 2.520 yen per orangnya. Nah, terus kalau misalnya mau datang mendingan weekend sih. Karena kalau weekend jam bukanya lebih panjang sampai jam 8 malam, sedangkan kalau weekdays kayak gini bukanya tuh cuma sampai jam 5 sore. Terus atraksinya, paradenya itu tuh nggak seheboh weekend, jadi mendingan datangnya pas weekend aja meskipun agak ramai tapi lebih seru atraksinya. Maksudnya lebih baik datangnya pas weekend bukan weekdays ya. Tadi salah ngomong. Oke guys, BTW gue lupa jelasin tentang sejarah tempat ini. Ini tuh tempatnya didesain sesuai dengan zaman Meiji. Zaman Meiji tuh tahun 1868. Correct me if I'm wrong. Jadi ini masa-masa Jepang tuh pertama kalinya membuka diri untuk dunia luar gitu. Jadi ada restorasi besar-besaran, kita juga belajar kan di buku sejarah dulu ya di SD, di SMP, SMA gitu kan.
Nah, di masa-masa ini tuh Jepang shifting dari negara yang benar-benar tradisional banget jadi yang sangat modern karena udah terpapar sama barat gitu. Nah, yang paling berubah adalah pertama ini disimbolkan dengan kereta api pertama yang ada di Jepang itu rute Tokyo Yokohama ada di zaman Meiji. Tapi di saat yang bersamaan kalian juga masih akan bisa melihat ini. Nah, terus jadi penumpangnya kan di atas, si Aikonya yang narik. Kayak di mana-mana yang kayak di Asakusa gitu. Iya. Nah, yang kayak gini-gini juga masih ada. Jadi kontras banget kan, tradisionalnya masih ada, modernnya juga udah ada di zaman Meiji itu yang diperlihatkan di sini. Kemudian di zaman Meiji juga wanita-wanita tuh udah lebih edukatif guys, jadi udah dibolehkan untuk, bukan dibolehkan sih, maksudnya udah lebih aktif untuk ikut edukasi di sekolah. Terus pakaiannya juga dari yang zaman-zaman kayak kimono-kimono gitu udah mulai berganti ke pakaian-pakaian yang lebih simple, pakaian kaos-kaos barat atau apa segala macem. Terus yang paling besar salah satunya adalah sudah dihapuskanlah si samurai. Sudah tidak boleh ada samurai lagi begitu. Ya kurang lebih kayak gitu sih zaman-zaman Meiji, latar belakang lokasi setting ini ya. Jadi setelah ini kita pengen foto-foto bentar lalu masuk ke lihat-lihat setan ala Jepang di dalam gedung depan kita. Let's go. Mbak, ayo kita lagi ngevlog sama siapa? Ini adalah salah satu legends yang ada di Jepang guys. Namanya adalah Karasutengu. Karasutengu. Oke, jadi kita ada di pameran yokai atau demons yang ada di Jepang. Ini nggak semuanya, sebenarnya tales demons di Jepang tuh benar-benar banyak banget. Jadi nggak bisa satu-satu dijelaskan gitu ya. Cuma ini ya kurang lebih kayak simbol-simbolnya aja yang mereka bawa ke sini. Pertama ada mermaid. Mermaid ala Jepang tuh bukan wanita cantik dengan buntut ikan guys, tapi benar-benar ikan dengan kepala wanita gitu. Terus mereka bikin replikanya beneran gitu, kayak seolah-olah ada. Ini wajahnya. FYI ini nggak beneran ya. Meskipun menurut talesnya di penjelasan mereka bikin kayak seolah-olah bener-bener ada dan tertangkap gitu-gitu, tapi ini semuanya fiktif. Terus ini ada sapi yang terlahir dengan wajah manusia. Nah, si Karasutengu ini nih lumayan terkenal nih. Jadi dia adalah burung dengan wajah manusia tapi masih memiliki paruh gitu. Dia tuh jago banget pedang dan katanya bisa mengajarkan orang-orang pedang. Makanya ini lumayan terkenal nih dia di Jepang. Wajahnya kayak monyet, kayak gorila gitu, tapi badannya tuh seperti hewan lain gitu. Katanya dia dibunuh udah jauh dari lama, tapi tulang belulangnya masih ada gitu. Nah, terus di sini ada kayak setan laba-laba gitu. Ini demonnya namanya Shutendoji. Tapi sebenarnya karena kita datangnya weekdays, jadi paradenya tuh nggak ada guys. Sebenarnya mereka ada parade demons ya gitu, jadi orang-orangnya nanti pakai topeng demons gitu jalan-jalan di dalam gitu kan. Tapi itu cuma ada di weekend doang. Kalau weekend kita bisa ketemu semua demon-demon ini, kan seru banget gitu. Oke deh guys, meskipun nggak bisa ketemu sama demon-demonnya secara langsung, tapi gue have fun banget sih di dalam, seru-seru. Kita udah makan makanan yang enak, udah makan kakigori juga atau es serut, kita udah jalan-jalan, nonton ninja juga, seru banget. Jadi kalau misal kalian lagi di daerah Kyoto dan kalian pengen tempat yang berbeda, pengen foto-foto ala-ala Jepang kayak gini yang lebih otentik, kalian bisa datang ke sini. Oke, terima kasih udah menemani gue sampai akhir dan sampai jumpa di video berikutnya. Bye!